Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama mendoakan doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas Makassar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama berlatih refren Mazmur yang akan digunakan dalam perayaan Ekaristi pada petang hari ini. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Kita coba bersama-sama. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Sekali lagi. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Terima kasih. Kita siapkan lagu pembuka. Minggu ini kita menggunakan puji syukur. Lagu pembuka puji syukur 324. 324. Pujilah Tuhan.
Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pembuka, Puji Syukur 324. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai umat beriman, mari bernyanyi dan mengucap syukur, persembahkanlah di altar yang luhur kurban pujian. Di ufuk langit surya sudah terbit, menghalau kabut dan gelap gulita. Dilambangkannya Kristus Tuhan kita yang telah bangkit. Kita siapkan puji syukur 351, 352. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada malam ini, di mana kita bersama-sama memasuki hari Minggu biasa yang ke-13 di tahun C. Dan melalui bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, diingatkan bahwa mengikuti Yesus ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mengapa? Karena masih ada keraguan-raguan dan penolakan dalam hati kita. Ketika kita tidak bisa lepas bebas dan mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Kristus, maka keraguan-raguan itu hanya akan memperlambat bahkan menghentikan langkah kita menuju kepada Allah. Mengikuti Yesus dan menjadi muridnya tidak bisa dijalani dengan hanya setengah-setengah saja, tetapi kita harus total menyerahkan diri seutuhnya kepada Dia dan senantiasa hidup di dalam rohnya. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sejenak di hadapan Allah kita hening menyadari diri kita dalam mengikuti Yesus sebagai muridnya. Apakah kita sungguh berserah diri atau kita masih diliputi oleh keraguan dan bahkan lebih banyak keraguan yang senantiasa meliputi kehidupan kita, sehingga kita selalu merasa bahwa Tuhan begitu jauh dan itulah bagian dosa dalam diri kita. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil para murid untuk mengikuti Engkau secara konsekuen serta meninggalkan segala-galanya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kekuatan kami yang mampu mengalahkan dosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah mengajukan syarat-syarat
bagi para pengikut-Mu, yaitu melepaskan segala kemauan sendiri dan maju tanpa menoleh ke belakang. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. karena yang Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan. hanya Engkaulah mati
dalam perayaan Ekaristi kita pada kesempatan ini, selain kita membawa intensi doa kebersamaan dan doa pribadi kita bersyukur atas rahmat ulang tahun yang boleh dialami oleh orang tua saudara kita Anastasia Lolita. Berkenankan merayakan hari ulang tahunnya, serta berdoa bagi saudara-saudari kita yang berada dalam keadaan lemah sakit, utamanya saudari Margareta Gerta yang lagi sakit, dan juga senantiasa membawa dalam doa-doa kita saudara-saudari kita, sanak keluarga kita yang telah berpulang, utamanya mengenangkan 100 hari kepergian Ibu Yuli Tanto. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau menghendaki agar kami mengikuti putra-Mu dengan sepenuh hati. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala hambatan, agar kami dapat menjadi pengikut-pengikut-Nya yang setia dan siap sedia melaksanakan kehendak-Nya. Dan dengan demikian, seluruh perjalanan hidup kami semakin berkenan kepadamu, sehingga kami Kau mampukan untuk selalu mensyukurinya. Terlebih atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing, secara khusus bagi saudari kami Anastasia Lolita yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Semoga dengan usia yang Kau anugerahkan lagi kepada saudari kami ini semakin membuat dia hidup bijak, penuh ketabahan, dan senantiasa menimba kekuatan, kesehatan, semangat, serta sukses dalam seluruh usaha rencana pekerjaan bersama dengan seluruh keluarga, dan rasa damai dan bahagia itu menjadi bagian kehidupannya. Serta senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang berada dalam keadaan lemah sakit, tidak berdaya, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Terlebih saudari kami Margareta Gerta, semoga seluruh sarana pengobatan baginya boleh menjadi tanda pemulihan untuk memperoleh kembali kesehatannya, serta senantiasa membawa dalam doa-doa kami seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului, utamanya mohon belas kasih, anugerah rahmat keselamatan kekal bagi Ibu Yuli Tanto yang telah Engkau panggil 100 hari yang lalu dari tengah-tengah keluarga dan antara kami umat-Mu. Dengan belas kasih-Mu, dia menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu, dan teguhkan seluruh keluarga ditinggalkan, utamanya anak-anak. Semuanya ini kami turunkan kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Sekali peristiwa, Tuhan berkata kepada Nabi Elia, Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka pergilah Elia menemui Elisa bin Safat pada waktu itu. Elisa sedang membajak dengan 12 pasang lembu, dan ia sendiri mengendalikan yang ke-12. Elia lewat di dekatnya dan melemparkan jubahnya kepada Elisa. Segera Elisa meninggalkan lembu-lembunya, mengejar Elia dan berkata, "Perkenankanlah aku mencium ayah dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawab Elia kepadanya, "Baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Elisa lalu meninggalkan Elia, mengambil pasangan lembu itu dan menyembelinya. Lalu ia memasak dagingnya dengan kayu bajak itu sebagai kayu api.
dan memberikan daging itu kepada orang-orangnya, dan mereka pun memakannya. Sesudah itu bersiaplah Elisa, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundingkan kepadaku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tentera. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, Kristus telah memerdekakan kita supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu, berdirilah teguh dan janganlah mau tunduk lagi di bawah kuk perhambaan. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain karena kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini:
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akan tetapi, kalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, jangan-jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Sebaliknya, kalau kamu membiarkan diri dibimbing oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersabdalah ya Tuhan, sebab hamba-Mu mendengarkan. Sabda-Mu adalah sabda hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir tiba waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, datanglah seseorang di tengah jalan dan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Putra Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada seorang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Tuhan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati,
tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Lalu seorang lain lagi berkata, Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sejak awal mula Yesus sudah mempersiapkan para muridnya untuk meneruskan karyanya, untuk meneruskan misinya, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Untuk itulah Yesus memilih ke-12 rasul yang ditetapkannya untuk mau menggantikan nanti sesudah dia menyelesaikan segala yang menjadi tugas perutusannya dalam mengenakan kemanusiaan kita dan menghadirkan kerajaan Bapaknya. Dan itu sangat jelaslah misi Yesus lewat panggilan para murid yang bisa kita lihat dalam Matius 4 ayat 18 sampai dengan ayat 22, dalam Markus 1 ayat 16 sampai dengan ayat 20, dan Yohanes 1 ayat 35 sampai dengan ayat 51. Berbicara soal panggilan para murid, dan ini menandakan bahwa Yesus sudah mempersiapkan sejak dari awal. Apalagi sesudah Yohanes Pembaptis itu ditangkap, maka apa yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis sempurna di dalam diri Yesus sebagai firman yang sungguh datang dari surga, mengambil bagian dalam kehidupan kita manusia. Yesus sudah memiliki kerangka misi yang jelas di kemudian hari, bahwa karya dan pewartaannya tidak akan putus atau tidak akan berhenti, tetapi harus dilanjutkan oleh para muridnya. Dan itulah persisnya juga yang telah terjadi dengan Nabi Elia, karena Elia melarikan diri dari pengejaran Ratu Isabel karena ia telah menghabisi semua Nabi Baal dengan pedang di Gunung Karmel. Dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 40, ia lari ke Gunung Horeb atau Gunung Sinai, tempat Allah memberikan ke-10 perintah Allah kepada orang Israel. Di sana Allah memintanya untuk mempersiapkan pengganti untuk meneruskan karya kenabiannya. Maka Elisa adalah orang yang dipilih Allah untuk menjadi nabi menggantikannya. Elia pun lewat di dekatnya dan melemparkan jubahnya kepada Elisa. Dalam bacaan pertama yang kita dengarkan dari 1 Raja 19 ayat 19 pada kesempatan ini, dan Elisa pun meninggalkan segalanya dan mengikuti Elia. Maka ketahuilah bahwa pada masa kuno dulu, melempar jubah adalah suatu suksesi kepemimpinan, dalam arti menyerahkan tongkat kepemimpinan berupa mantelnya untuk dikenakan pada orang lain, sama dengan menyerahkan jabatan tertentu untuk dikenakan pada orang bersangkutan. Demikian halnya dengan Yesus, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Ia berkata kepada para muridnya, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dalam Yohanes 20 ayat 21. Maka kriteria suksesi atau penerusan misinya oleh para muridnya
diterangkan Yesus dalam bacaan Injil Lukas pasal 9, 51 sampai 62 yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Maka ada 3 hal yang perlu diperhatikan di sana. Yang pertama, kepada orang yang sudah siap mengikutinya, ia harus sadar bahwa mengikuti Yesus bukan soal materi berupa harta, uang atau tempat tinggal. Semuanya tergantung pada Allah. Yesus bersabda, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dalam arti, untuk sungguh mengikuti Yesus, janganlah kita terlalu fokus pada dunia ini, tetapi harus mengarahkan hidup kita kepada kemuliaannya. Lalu yang kedua, kepada yang belum siap dan memohon untuk menguburkan ayahnya, Yesus menegaskan, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ayat ini tentu tidak boleh disalah mengerti. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati akan menguburkan dirinya? Tetapi yang dimaksudkan di sana ialah bahwa orang itu mau dan ingin, aku mau pergi mengikuti engkau, tetapi saya masih mempunyai kewajiban untuk memelihara orang tuaku dulu. Nanti sesudah dia mati, baru aku mengikuti engkau. Dan dalam hal itu ingin disampaikan oleh Yesus, untuk mengikuti dia, janganlah lalu diukur dari hubungan darah, persaudaraan, tetapi sungguh dengan iman dan keyakinan bahwa di dalam Kristus ada kehidupan dan keselamatan kekal. Maka seorang murid sungguh-sungguh harus siap sedia apapun yang terjadi. Dan bagian yang ketiga, kepada yang belum siap dan ingin pamitan dengan keluarganya, Yesus bersabda, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Bukan maksudnya Yesus menyepelekan atau tidak menghargai keluarga. Apa yang dimaksudkan Yesus? Bahwa mereka yang terlalu mementingkan keluarga, apalagi mengikutinya demi kepentingan atau keuntungan keluarga, adalah tak layak menjadi muridnya. Para murid harus terlepas, bebas dari kepentingan keluarga, sama seperti pembajak harus fokus. Jika terganggu, maka alur sawah akan bengkok dan kacau balau. Keluarga dijunjung tinggi karena Yesus memiliki keluarga, tetapi fokus adalah demi kepentingan kerajaan Allah dan bukan kepentingan keluarga saja. Allah harus mendapatkan tempat yang pertama dan di atas segala-galanya. Dan dengan demikian apa yang sering kali kita dengar, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Sejauh mana hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih sungguh menggema di dalam seluruh kehidupan kita, mendorong kita untuk mau mengikuti Yesus. Hanya dengan demikian maka kita sungguh layak menjadi muridnya dan menjadi pengikutnya yang setia. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sadar sepenuhnya bahwa tidak mudah, tetapi kita percaya Roh Kudus akan membantu kita untuk sungguh mengikuti Yesus. Kita semua diutus untuk menghadirkan karya kerajaan Allah di tengah-tengah dunia kita. Lewat kerelaan kita untuk senantiasa mengambil bagian dalam karya pelayanan, tanpa terlalu banyak berpikir untung rugi, tanpa terlalu banyak berpikir apakah di sana itu adalah sanak saudara keluargaku, tetapi sungguh karena kebutuhan dan orang lain sungguh mengharapkan kehadiran kita, maka kita terdorong untuk melibatkan diri, hidup bersaudara dalam kasih kepada Tuhan,
dan senantiasa hidup mau dan ingin solidar satu sama lain, akan senantiasa menjadi tanda kehadiran kemuliaan Tuhan di tengah-tengah masyarakat kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, senantiasa mengandalkan kekuatan Allah dan Roh Kudus dalam perjuangkan hidup, dan kita menyerahkan diri kita sepenuhnya. Moga-moga dalam seluruh usaha rencana pekerjaan kita yang hadir dan yang kita alami adalah kemuliaan Allah untuk selalu merasa damai dan bahagia bersama dengan orang-orang yang senantiasa hidup bersama dengan kita. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan menderaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita. Dalam Kristus kita telah dipanggil untuk menjadi bebas. Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga agar kita dapat berkembang terus dalam kebebasan sejati. Marilah kita mohon kepadanya dengan menjawab, Tuhan jadikanlah kami benar-benar bebas. Tuhan jadikanlah kami benar-benar bebas. Bagi gereja yang kita cintai, ya Bapa, semoga gereja tidak terperangkap dalam struktur-struktur kekuasaan dan kesejahteraan, melainkan makin lama makin menjadi rendah hati dan makin rela untuk melayani. Semoga gereja lepas bebas bagi Allah dan manusia. Marilah berdoa. Tuhan, jadikanlah kami benar-benar bebas. Bagi bangsa kita serta semua bangsa, ya Bapa, semoga semua bangsa, besar atau kecil, berpegangan tangan untuk membawa kebebasan manusiawi dan martabat kepada semua orang. Marilah berdoa. Tuhan, jadikanlah kami benar-benar bebas. Bagi mereka yang diperas dan ditindas, ya Bapa, semoga mereka yang diperas dan ditindas tidak memandang keadaan mereka sebagai takdir Allah, melainkan menyadari bahwa mereka pun terpanggil untuk menjadi merdeka. Marilah berdoa. Tuhan, jadikanlah kami benar-benar bebas. Bagi kita yang berkumpul di tempat ini, ya Bapa, semoga kami tidak pernah terkurung dalam kesempitan diri sendiri, dalam penjara kepentingan pribadi, melainkan benar-benar bersatu dan bebas dalam Kristus, sehingga menjadi komunitas pelayanan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami benar-benar bebas. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, semoga dengan kuasa kebenaran-Mu dan kekuatan Roh Kudus-Mu semakin meneguhkan dan menguatkan kami, umat-Mu di paroki Kristus Raja Andalas ini, untuk senantiasa saling memahami dan mengerti dalam seluruh usaha rencana yang kami buat di paroki ini, sehingga sungguh semakin mempersatukan kami sebagai anak-anak-Mu yang semakin merasakan kebebasan, tentu melalui pikiran, perasaan, dan hasil pengalaman-pengalaman kami bersama untuk semakin menghadirkan kemuliaan di tengah masyarakat kami. Marilah berdoa. Tuhan, jadikanlah kami benar-benar bebas. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing sampai pada saat ini, apapun dan bagaimanapun situasinya.
terlebih bersama dengan saudari kami Anastasia Lolita yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Semua berkat-Mu ini semakin membuat saudari kami ini semakin menikmati kebebasan yang berasal daripada-Mu, membuat dia semakin merasa damai dan bahagia, sehat dan sejahtera bersama seluruh keluarga dan siapa saja yang hidup bersamanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan lemah sakit tidak berdaya, terlebih bagi saudari kami Margareta Gerta yang berada dalam situasi sakit. Semoga berkat-Mu semakin meneguhkan dan menguatkan saudari kami ini, sehingga suatu saat dia pulih dari penyakitnya. Seluruh keluarga Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam pengharapan. Di balik seluruh penyerahan diri kepada-Mu akan peroleh yang terindah, yang terbaik, terlebih kesehatan yang didambakannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Ibu Yuli Tanto yang telah Engkau panggil 100 hari yang lalu dari tengah-tengah keluarga dari antara kami umat-Mu. Semoga membalas kasih-Mu, orang tua ibu kami, Ibu Yuli Tanto ini boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan bersama para kudus-Mu. Seluruh keluarga Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh kehidupan, terlebih anak-anaknya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sehingga depan Allah kita ingin menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, jadikanlah kami manusia bebas, agar dapat menegakkan keadilan, perdamaian, serta kebebasan yang bertanggung jawab sesuai dengan rencana ilahi-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dan mempersiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan 690. Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allah, ku persembahkan hidupku dari jiwa dan ragaku. Hanya dalam-Mu ku teduh, hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Ku muliakan kuasa kasih yang dalam Yesus terjelma. Ku berserah sebulat hati
persiapkan Mada Kudus, puji syukur 392. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga Engkau berkenan untuk menerima persembahan kami ini. Persatukanlah roti dan anggur ini dengan korban putramu, sehingga menghasilkan kebebasan sejati bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih Yesus Kristus, sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dan Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia mecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua,
Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anakmu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada Di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Dan semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama roh-Mu.
Anak domba Allah 413. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Lagu Komuni, Puji Syukur 693. Ya Yesus, kau menantikan. Ya Yesus, kau menantikan jawaban atas panggilan membantu di kebun anggur penuh tuai yang subur bagi umat pilihanmu. Ya Yesus, terima diriku. Ya Yesus, aku pun rela membantu di kebun Bapa, menuai panenan anggur sebagai puji dan syukur. Engkau sungguh mendambakan manusia cinta padamu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai seluruh diriku. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang telah Kau anugerahkan kepada kami ini. Semoga niat kami untuk mengikuti Putra-Mu, Kau berkati dan cinta kasih kami kepada sesama semakin nyata dalam tindakan kami, sehingga pada saatnya nanti kami Kau perkenankan untuk memasuki kerajaan-Mu yang abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman paroki, kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja 18 Juni 2022. Yang pertama, akan saling menikah Kristianus Mori Kewuan dengan Elviana Nini Koten pada tanggal 29 Juni 2022. Lasder Talinting dengan Teresia Maria Rosa pada tanggal 30 Juni 2022. Franciscus Dika dengan Gabriela Maria Ngurah pada tanggal 2 Juli 2022. Andreas Damianus Boli
dengan Jolita Donna Lelita pada tanggal 8 Juli 2022. Barang siapa mengetahui adanya halangan pernikahan di atas, dipersilahkan menghubungi pastor paroki. 2. Kursus persiapan perkawinan dilakukan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di aula lantai 1. Calon yang akan menikah dipersilakan mendaftar ke kantor sekretariat pada setiap hari dan jam kerja. Yang ketiga, pengumuman kolekte tanggal 11 dan 12 Juni 2022 sebagai berikut. Kolekte pembangunan berjumlah Rp7.717.000. Kolekte gereja berjumlah Rp11.400.000. Keempat, kegiatan pendataan umat sedang dilakukan. Dipersilakan umat untuk menghubungi ketua rukun untuk melakukan pendataan umat. Yang kelima, pendaftaran kursus persiapan sakramen Krisma masih dibuka. Syarat penerimaan sakramen Krisma adalah usia 14 tahun ke atas, sudah menerima komuni pertama. Calon dipersilakan mendaftar ke sekretariat paroki pada setiap hari dan jam kerja dengan membawa 2 lembar pas foto ukuran 4x6, fotokopi surat baptis, dan fotokopi akta kelahiran. Pertemuan calon Krisma akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, pukul 16.30 sampai pukul 18.00. Kepada calon Krisma, harap untuk mengikuti pertemuan tersebut tepat waktu dan mematuhi protokol kesehatan. Disampaikan kepada umat bahwa dalam rangka memeriahkan peresmian gereja dan pesta pelindung paroki, diharapkan umat dari rukun maupun wilayah agar dapat bergabung bersama dalam paduan suara kredo KOR paroki kita. Latihan KOR akan dimulai pada awal bulan Juli 2022 setiap hari Senin dan Jumat pukul 19.30 WITA. Dimohon para ketua wilayah dan ketua rukun dapat mengkoordinir anggota wilayah dan rukun agar dapat bergabung bersama. Demikian penyampaian. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, itu beberapa penyampaian. Mohon perhatiannya tentunya untuk seluruh penyampaian dan pengumuman, supaya kita semakin melibatkan diri dalam karya pelayanan kita di paroki ini. Terima kasih perhatian kita tentunya, terima kasih kebersamaan pada kesempatan ini. Seluruh yang mengambil bagian, saya ucapkan limpah terima kasih kepada kita semua. Mari Bapak Ibu saudara terkasih, kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil mewartakan dan memuliakan Allah dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Lagu penutup nomor 697. Bimbinglah aku Tuhanku. Bimbinglah aku Tuhanku dalam langkah hidupku, jadikanlah aku
menjadi murid-Mu. Bimbinglah aku Tuhanku dalam langkah hidupku. Jadikanlah aku utusan-Mu dan pewarta sabda-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.